kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Ada yang belum, ada yang sudah. Yang belum alhamdulillah. Yang belum alhamdulillah ya. Yang sudah alhamdulillah, yang belum nanti setelah mata kuliah ini. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, lebih dahulu kita berdoa ya. Dipimpin oleh ketua tingkatnya. Silakan Pak Rik. Baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan, sebaiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat jadi. Baik, Ibu absen terlebih dahulu. Untuk pertemuan hari ini, apakah hadir semua? Pak Dua Rik? orang yang kita Dua orang, siapa Pak Rik? Irwan sama Hai. Irwan sama Hai ya. Irwan kenapa alasannya? Irwan sakit, Sakit. Kalau Al-Ahi Hai juga sama sakit. sakit ya. Baik. Kita doakan bersama ya. Mudah-mudahan Irwan dan Al-Ahi segera sehat kembali dan bisa menghadiri pemulihan seperti sedia. Baik, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Namun sebelum kita bahas tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, Ibu ada games dulu deh. Semuanya berdiri ya. Silakan berdiri dulu. Semangat. Semangat. Gamesnya tidak beda jauh dengan yang pertemuan minggu kemarin. Tepuk tangan tapi agak berbeda gitu ya. Saudara ikuti apa yang Ibu sampaikan. Jadi rule-nya masih sama gitu ya, mengikuti apa yang Ibu sampaikan. Jadi kalau Ibu menyampaikan tepuk satu kali, saudara tepuk ke depan. Semuanya. Tepuk dua kali ke atas. Tepuk tiga kali ke bawah. Dua. Ulangi, tepuk satu kali, dua kali, tiga kali. Baik, Ibu ingin melihat sejauh mana saudara fokus untuk pembelajaran. Tepuk 3, 1, 2. Masih belum. Belum fokus. Kalau mereka salah kerja saja. Ulangi. Tepuk 2, 2, 1. Coba. Yang keliru diberikan pertanyaan ya. Diberikan hukuman ya, yang keliru. Fokus semuanya, fokus. Semangat pagi-pagi itu. Tepuk 3, 2, 2. Masih ada yang belum fokus. Semuanya lihat Ibu biar fokus. Tunggu semuanya. Berarti 6 kali. Iya, 3 kali. Kalau 2 berarti ke atas gitu ya. Oke, ulangi. Tepuk 2, 3, 3. Oke, sekali lagi. Tepuk 1, 1, 2. Baik, semuanya sudah bisa ya. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Minggu kemarin kita sudah bahas komponen-komponen pengembangan kurikulum. Sebelum Ibu bahas tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, ada yang masih ingat apa saja sih komponen-komponen pengembangan kurikulum itu? Silakan satu orang. Ada yang masih ingat? Yang pertama komponen tujuan, yang kedua
metode isi atau materi. Yang ketiga, strategi atau media. Yang keempat, metode evaluasi. Bukan metode tapi evaluasi ya. Oke, good, bagus. Kalau tujuan kurikulum dalam salah satu komponen kurikulum ada tujuan ya. Kan ada 4 tuh. Apa saja tujuan kurikulum? Oke, kita doa. Kognitif, efektif, psikomotor. Masih kurang tepat ya, nggak apa-apa ya. Silakan, Antri. Tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, sama tujuan pembelajaran. Oke, bagus ya, Tantri ya. Nah, itu materi yang minggu kemarin. Nah, sekarang kita akan kaitkan dengan materi yang sekarang, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Adapun tujuan dari pembelajaran pada pertemuan hari ini, bentar. Apa ya seperti ini? Nah, ini tujuannya mahasiswa mampu menganalisis prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, di mana nanti mahasiswa mampu menjelaskan definisi dari prinsip pengembangan kurikulum dan mampu menguraikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum itu apa saja. Nah, sebelum kita bahas tentang macam-macam prinsip pengembangan kurikulum, prinsip itu apa? Silakan yang punya pendapat. Prinsip itu apa? Kita harus punya prinsip di dalam hidup kita. Apa itu prinsip? Roy, apa Roy? Pegangan. Oke, pegangan. Roy punya prinsip dalam hidupnya? Apa prinsipnya? Maju terus jika memang itu dalam jalan yang benar. Oke, luar biasa ya. Jadi Roy mengatakan apa tadi? Pegangan gitu ya. Ada yang nyebut keyakinan, aturan gitu ya. Kaidah. Apalagi? Prinsip hidup saudara tadi Roy sudah nih. Coba mari apa nih? Membahagiakan orang tua. Oke, membahagiakan orang tua luar biasa ya. Itu menjadi tujuan kita semua ya. Mudah-mudahan tercapai ya. Prinsip hidup dari Pakri ya. Baik, itu definisi dari prinsip itu sendiri. Nah, prinsip itu ada 2, prinsip umum dan juga prinsip khusus. Namun sebelumnya ke definisi dulu prinsip pengembangan kurikulum. Tadi Roy mengatakan prinsip itu pegangan, patokan gitu ya, kaidah-kaidah atau hukum yang akan menjiwai suatu kurikulum. Ketika pengembang kurikulum akan menentukan gitu ya, mengembangkan kurikulum pasti akan mengikuti prinsip-prinsip ini, prinsip umum dan juga prinsip khusus. Nah, ini definisinya, yang mana prinsip kurikulum adalah aturan, kaidah atau hukum yang menjiwai pengembangan kurikulum. Prinsip tersebut mempunyai tujuan agar kurikulum yang dikembangkan atau dihasilkan sesuai dengan permintaan berbagai pihak. Jadi kurikulum itu kenapa berubah gitu ya? Karena memang perubahan tuntutan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang kan dinamis gitu ya. Jadi kenapa harus berubah sih kurikulum itu? Walaupun di Norwegia, nanti kita akan bahas sekilas gitu ya, kita akan belajar dari negara Norwegia, itu dari 2006 belum berubah sampai sekarang kurikulumnya itu. Jadi memang kalau untuk lingkup negara itu kurikulum itu berubah idealnya 10 tahun, minimal 10 tahun. Jadi kalau hanya berubahnya 2-4 tahun itu sebetulnya belum bisa diaplikasikan, dipahami oleh guru-guru sekolah. Seperti halnya KBK 2004, tiba-tiba hanya 2 tahun berubah lagi. 2006 itu adalah kurikulum KTS, baru juga disosialisasikan gitu ya, baru juga dipahami, belum diaplikasikan betul, ternyata sudah berubah lagi. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Kadang ada dalam tanda kutip gitu ya, ada pro kontra gitu di lapangan ini. Karena memang tantangan teknis itu adalah guru-guru di sekolah yang mengaplikasikan kurikulum itu sendiri. Nah, untuk pengembang kurikulum itu sendiri akan melihat apa sih kebutuhan masyarakat, apa sih kebutuhan stakeholder user itu, siswanya tujuannya untuk apa? Oh, siswa itu tujuannya itu adalah untuk mampu mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Hotnya itu dikembangkan, higher order thinking skill gitu kan? Karena memang ketika kurikulum itu tidak berubah, maka tidak bisa begitu. Mau tidak mau akan mengikuti perkembangan zaman. Nah, terus juga ada tuntutan dari masyarakat, dari orang tua, wali murid begitu ya. Dan juga tentu harapannya kurikulum itu bisa diaplikasikan dengan sebaik-baiknya untuk kualitas pendidikan kita menjadi lebih baik. Nah, prinsip kurikulum tadi disampaikan ada 2, prinsip umum dan juga prinsip khusus. Ibu hanya akan menyampaikan garis besar saja. Ibu hanya akan menyampaikan permukaannya saja. Nanti yang menggali lebih dalam adalah saudara ketika nanti diskusi kelompok, gitu ya.
Untuk prinsip umum, ini pasti pengembang kurikulum akan memenuhi prinsip-prinsip ini ketika mengembangkan kurikulum. Jadi sebetulnya bahasanya itu bukan perubahan kurikulum, yang ada adalah penyempurnaan kurikulum yang ada, pengembangan kurikulum, gitu ya. Seperti hanya KBK, KTSP, kurikulum 2013 sekarang adalah kurikulum merdeka atau implementasi kurikulum merdeka IKM gitu ya. Nah, untuk prinsip umumnya yang pertama adalah relevansi. Relevan itu apa? Sesuai gitu ya, relevan. Fleksibel, fleksibilitas. Luas gitu ya. Oke. Kontinuitas. Harus berkesinambungan kurikulum yang dibuat itu. Efisiensi, praktis, oke. Harus apa? Murah, bukan berarti murahan gitu. Harus murah, tidak boros. Efektivitas, harus efektif. Mencapai tujuan ya. Risma nanti kita akan bahas. Nah, adapun prinsip khusus. Prinsip khusus itu adalah prinsip yang memang dibuat khusus untuk situasi tertentu begitu. Bisa jadi beberapa negara itu akan berbeda untuk prinsip khususnya, tapi kalau prinsip umumnya itu pasti sama. Prinsip khusus berkaitan dengan tujuan pendidikan, isi pendidikan, proses pembelajaran, media dan alat, serta penilaian dan evaluasi. Minggu kemarin sudah Ibu bahas bahwa penilaian, evaluasi itu ada dua bentuk, dua macam. Apa saja? Masih ingat? Tes dan non-tes. Oke, bagus. Tes dan non-tes. Kalau tes itu menilai apa? Kognitif, tepat sekali. Kalau non-tes, jangan ragu-ragu. Salah is okay gitu ya. Kalau non-tes, afektif dan psiko. Oke, good, bagus sekali ya. Nah, ini penjelasannya. Nanti untuk PPT-nya Ibu upload di Hybrid Learning, saudara bisa download gitu ya. Nah, untuk relevansi, kesesuaian, keserasian pendidikan dengan tuntutan masyarakat. Jadi kalau kurikulum itu berubah, ya tadi tuntutan masyarakat juga berubah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berubah, dinamis, berkembang, mau tidak mau kurikulum juga harus berubah. Cuma tadi jangan terlalu cepat perubahannya itu. Harusnya ya 10 tahun lah, 10 tahun ada penyempurnaan yang lain. Untuk relevansi sendiri ada secara internal dan juga secara eksternal. Kalau secara internal berarti kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum. Tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sementara eksternal, komponen-komponen tersebut memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kalau guru-guru zaman dulu mengajar seperti itu diterapkan sekarang itu tidak efektif lagi. Berarti jangan dong guru-guru zaman dulu, ya tidak. Mereka bagus pada zamannya, mereka bagus pada masanya. Tapi ketika diterapkan sekarang, maka sudah tidak efektif lagi. Apalagi sumber belajar begitu banyak yang bisa kita peroleh gitu ya. Kita bisa browsing, searching di internet. Internet itu adalah perpustakaan raksasa di dunia. Kita bisa mengetahui apapun di internet, kan begitu. Gitu ya. Jadi memang saudara, apalagi calon-calon guru masa depan, maka harus berubah mindsetnya, berubah pola pikirnya, berubah cara ngajarnya, evaluasinya, dan lain sebagainya. Jadi kalau tidak berubah nanti apa kata dunia, gitu ya. Jadi memang harus berubah ke arah yang lebih baik lagi. Seperti itu. Nah, ini untuk fleksibel, luas, lentur, dan tidak kaku. Jadi nanti kurikulum itu secara umum sama, gitu ya. Kurikulum yang diterapkan ini itu sama, tapi sekolah itu bisa menerapkan, bisa mengembangkan, fleksibel, bisa luas. Termasuk pada saat kurikulum 2013 ada KI, ada KD, turunannya itu ada indikator, itu kan bisa dikembangkan oleh guru-guru di sekolah. Jadi bukan berarti kaku kurikulum itu, tapi KI-KD-nya sama, tapi indikator itu bisa dikembangkan oleh guru setiap mata pelajaran di sekolah. Gitu ya, jadi harus fleksibel, harus lentur, tidak kaku begitu. Karena setiap sekolah juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kulturnya beda, budayanya beda, guru yang ngajarnya pun kan berbeda gitu ya. Sehingga di mata pelajaran saja ada muluk, dulu itu kan saudara pernah dengar ya, ada mata pelajaran muluk itu kan berbeda-beda. Kalau di kita di Jawa Barat ada muluknya bahasa Sunda, tapi kalau di Jawa Timur kan nggak bisa, gitu ya, muluknya bahasa Sunda. Gitu. Nah, ini kontinuitas berarti harus adanya kesinambungan. Nah, berikutnya efisien tadi ya. Jadi supaya pengembangan kurikulum itu mendayagunakan waktu, biaya, sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat dan tepat sehingga hasilnya memadai. Jadi tidak boros begitu ya. Dan juga
prinsip terakhir, efektivitas berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan kurikulum baik secara kuantitas maupun kualitasnya, gitu ya. Nah, ini ada 5 prinsip umum. Jadi apa saja? Prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efisiensi, dan efektivitas. Oke, ini prinsip-prinsip umum yang digunakan para pengembang kurikulum ketika mengembangkan kurikulum. Berikutnya prinsip khusus juga sama, ada 5. Ada prinsip tujuan, prinsip pemilihan isi, prinsip pemilihan proses KBM, prinsip pemilihan media dan alat, dan juga yang terakhir prinsip penilaian. Tulisannya kecil ya, Bapak nanti sudah bisa baca ya. Nah, ini kalau dengan berkenaan dengan tujuan pendidikan itu sudah kita bahas ya minggu kemarin ya. Tujuan pendidikan merupakan pusat atau arah semua kegiatan pendidikan, sehingga pengembangan kurikulum harus selalu mengacu pada tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Apalagi sekarang di kurikulum Merdeka ada juga di sana tujuannya itu untuk penguatan profil pelajar Pancasila, gitu ya. Selain juga untuk mencapai tujuan pendidikan. Prinsip berkenaan dengan isi pendidikan kita sudah bahas ya kemarin ya, konten, isi, materi gitu kan. Terus juga dengan proses pembelajaran yang mana dalam penerapan metode juga harus cocok dengan materi yang disampaikan. Ada yang masih ingat sebutan satu metode, model, atau strategi? Roy, apa Roy? Ceramah, Bu. Ceramah, oke. Ada lagi? Yang student based learning kan? Apa? Yang apa sih, dari pusatnya dari si siswanya? Problem based learning. Ada juga project based learning. Nah, di kurikulum IKM itu penekanannya pada model PJBL, project based learning. Jadi ada produk yang dihasilkan gitu ya. Produk di sini tentu maknanya bisa luas, tidak hanya berupa barang saja. Makalah pun itu juga sebuah produk, laporan itu juga sebuah produk dan lain sebagainya. Nah, ini juga berkaitan dengan media pembelajaran, di mana dalam mengajar itu harus juga menggunakan media. Media itu membantu guru ketika menjelaskan materi kepada siswa, gitu ya. Dan yang terakhir adalah prinsip penilaian, evaluasi. Nah, kita akan belajar dari pendidikan di Norwegia. Bukan berarti kita melihat bahwa kurikulum di Norwegia lebih baik daripada di Indonesia ataupun sebaliknya. Tapi kita ingin melihat persamaan, perbedaan, gitu ya. Sistem pendidikan kurikulum yang ada di Norwegia. Waktu Ibu kuliah S3, Ibu pernah ditugaskan oleh Prof. Hamid Hasan. Beliau adalah salah satu pengembang kurikulum di Kemendikbudristek begitu ya. Beliau menugaskan Ibu untuk menganalisis, untuk melihat perbandingan kurikulum itu di 27 negara. Waktu itu 27 kalau tidak salah. Sampai kita membandingkan kurikulum di Malaysia, Singapura gitu ya, di Filipina, dan semua negara-negara itu 27. Saya ingat waktu itu ya, Bu Rani ya. Prof. Hamid Hasan itu beliau ahli kurikulum. Beliau biasanya sebagai pengembang kurikulum di Kemendikbudristek. Nah, kita lihat sistem pendidikan kurikulum di Norwegia. Tujuan pendidikan di Norwegia adalah belajar dengan gembira. Jadi belajar itu harus menggembirakan, harus happy. Apalagi saudara calon guru, maka ketika mengajar itu harus tersenyum. Awal masuk itu harus senyum dulu, seperti Ibu gitu ya. Sekarang saudara bisa senyum nggak? Kalau jadi guru tuh bisa senyum, nggak senyum itu nggak bisa jadi guru. Nah, senyum itu adalah ibadah yang paling murah meriah, mampu menularkan kebahagiaan juga kepada orang lain. Jadi harus tersenyum bahagia. Dan pembelajaran itu harus paitong gembrot, pernah dengar nggak? Paitong gembrot itu adalah pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, gitu ya. Apalagi? Gembrotnya apa? Gembrotnya, paitong gembrot. Gembira dan berbobot, gitu ya. Jadi memang harus gembira. Karena kalau belajar tidak bahagia, belajar tidak gembira, bukan belajar. Jadi belajar itu harus menyenangkan, harus enjoy gitu ya. Jangan sampai belajar itu malah jadi boring gitu. Seperti halnya mahasiswa nih, ketika kemarin libur panjang, tiba-tiba pengen ke kampus gitu ya. Kapan sih kuliah tuh gitu ya. Tapi ketika kuliah terus, kapan sih liburnya? Jadi pinginnya gimana ini, libur apa kuliah? Gitu ya. Jadi harus gembira. Itu di Norwegia seperti itu. Apalagi kalau untuk tingkatan SD, apalagi belajar sambil bermain. Dan ketika nanti saudara jadi calon guru gitu ya, saudara melakukan kegiatan PLP di sekolah, maka saudara harus bisa memberikan sugesti yang positif kepada siswa itu. Apa sugestinya? Bisa dengan games tadi ya, bisa juga dengan saudara pemberian motivasi kepada siswanya, karena ternyata sugesti itu sangat penting sekali. Seperti halnya ketika kita sakit,
Kita biasa pergi ke dokter A, belum juga pergi ke dokter A nih, 50% kesembuhan bagi saudara. Karena sugestinya, biasanya kalau saya sakit ke dokter A saya biasanya sembuh. Tapi ketika dokter A-nya tutup, tidak praktek gitu ya, saudara pergi ke dokter B, itu nggak akan sembuh gitu. Ya tutup gimana, ya udah dokter B aja, itu belum tentu sembuh gitu. Jadi sugesti itu sangat penting, pemberian motivasi gitu ya, stimulus, respon gitu. Nanti ada stimulus, ada respon gitu ya, penting sekali kepada siswa. Dan pemahaman yang baik, tingkat literasi yang tinggi. Nah, mereka itu minat bacanya tinggi di Norwegia itu. Saling respect dan peduli antara pihak sekolah, siswa dan juga orang tua. Jadi jangan sampai mendidik anak itu seolah-olah menjadi tanggung jawab sekolah sepenuhnya. Kan tidak bisa kan? Sekolah hanya berapa jam, tapi harus ada kerjasama yang baik antara guru dengan orang tua. Pihak sekolah juga seperti itu. Jadi di sana kalau di Norwegia saling respect, peduli antara sekolah, siswa dan juga orang tua. Pendidikan dasar wajib nih. Pendidikan di Norwegia itu dimulai umur 6 tahun. Di kita berapa tahun? 7 ya? Di Finlandia juga 7. Kalau Finlandia kurang dari 7 tahun nggak bisa masuk SD itu. Mereka ketat. Kalau di kita masih bisa kok. 6,5 saja masih bisa ya. Masih bisa. Kalau di sana 6 tahun sampai 16 tahun. Jenjang SD mulai kelas 1 sampai kelas 7 kalau di kita. Kelas 6 ya, beda 1 tahun ya. Jenjang SMP kelas 6 hingga kelas 10. Jadi beda 1 jenjang ya. Siswa didaftarkan ke sekolah terdekat zonasi oleh pemerintah. Jangan-jangan di kita menerapkan zonasi melihat juga dari kurikulum negara lain ya. Di kita kan menerapkan itu kan? Ya. Walaupun baru-baru berapa tahun ya ke belakang ya. Sekitar 2-3 tahun ada gitu ya. Bahwa pendaftaran itu harus zonasi, melihat dari zonasi. Jangan sampai jauh-jauh gitu ya. Di sekolah yang terdekat dengan lingkungan tempat tinggal siswa tersebut. Nah, kurikulum SD di Norwegia tidak berubah sejak tahun 2006. Kalau kita berubah ya. 2006 itu apa bisa? Kalau sekarang? KN. Ya, kurikulum merdeka. Tapi sebetulnya kalau melihat dari berapa lamanya, sudah berapa lama tuh dari 2006, sekarang 2022, sudah berapa tahun? 18. Sudah lama juga ya. Memang idealnya itu bisa berubah karena 10 tahun itu kalau untuk lingkup negara. Kalau untuk unit kecil biasanya kita 4 tahun. Kalau di prodi itu 4 tahun. Kalau untuk evaluasinya biasanya 2 tahun. 2 tahun itu evaluasi hanya tidak secara frontal gitu ya, perubahan kurikulumnya hanya bagian-bagian kecil saja. Apakah nanti ke konten gitu ya, ke materinya, ke pembuatan RPS-nya, ke referensinya dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di Norwegia tidak ada sistem nilai akademik katanya, rapor maupun ranking. Karena setiap anak itu unik, punya karakteristiknya masing-masing. Jadi tidak untuk berkompetisi, justru mereka unik dengan bakat minatnya masing-masing. Tugas guru adalah bagaimana mengembangkan bakat minat yang dimiliki oleh siswa tersebut. Itu ya, kalau di kita masih ada kan? Gitu ya. Ujian atau tes tetap diadakan, tetapi tidak dalam bentuk nilai katanya. Guru hanya memberi tanda jumlah poin benar dan salah dalam ujian tersebut. Jadi hanya benarnya berapa, salahnya berapa gitu ya. Semua siswa pasti naik kelas. Di kita belum tentu ya. Kadang ada yang tidak naik kelas. Kalau di sana katanya siswa yang lulus SD diberikan sertifikat kelulusan tanpa nilai apapun di acara perpisahan sekolah. Pokoknya semua siswa kan lulus aja. Ya itulah kurikulum di sana kan. Ya itu haknya negara sana ya. Karena mereka mungkin dengan segala pertimbangannya. Memang tidak bisa juga misal di Norwegia diterapkan di kita itu cocok belum tentu. Karena kita juga memiliki karakteristik yang berbeda, budaya yang berbeda, gitu kan? Jadi ibu pernah dengar waktu itu dari Prof. PM mengatakan kalau kurikulum itu mengambil comot gitu ya, kurikulum yang bagus dari beberapa negara digabungkan menjadi satu itu belum tentu menjadi kurikulum yang bagus. Kalau kita buat bolu, kita bahannya bagus, terigunya gitu ya, semua bahan-bahannya, telurnya dan lain sebagainya, digabung menjadi satu, hasilnya bolunya akan enak, bagus gitu ya. Tapi kalau kurikulum belum tentu, sehingga memang harus dikaji betul oleh para pengembang kurikulum. Gitu ya. Selanjutnya, siswa ditanamkan rasa senang dan penuh semangat dalam bersekolah tanpa perlu terbebani untuk mendapatkan nilai bagus. Jadi nilai itu sebetulnya hanya bonus saja ya, bukan menjadi tujuan yang utama. Tapi bagaimana siswa memiliki sebuah perubahan dalam konteks pembelajaran yang dia lakukan,
berubah kognitifnya, berubah afektifnya, dan juga berubah psikomotoriknya gitu ya. Keterampilan literasi membaca dan menulis yang mumpuni. Jadi mereka itu luar biasa untuk literasinya. Ya, kita kan sudah mulai dikembangkan sekarang ya untuk literasi ini. Baik, itu materinya sekilas dari Ibu tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Ada prinsip umum dan juga prinsip khusus, gitu ya. Untuk materi selanjutnya itu tentang keterampilan dasar mengajar guru. Nanti pertemuan selanjutnya saudara bisa baca dulu ya materi ini. Nah, sekarang saudara akan berdiskusi berkaitan dengan materi untuk hari ini tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Ibu bagikan dulu lembar kerjanya. Ini kelompok 1, silakan. Kelompok 2, kelompok 3. Yang diskusi mah justru lebih banyak diskusi ya, untuk maksud ke setiap kelompoknya pakai handphone aja. Sebentar, perhatian dulu. Ibu sudah share video ini di Hybrid Learning ya? Saudara barangkali ada yang sudah buka, ada yang belum gitu ya. Kita coba analisis. Coba saudara nanti identifikasi permasalahan apa sih dari tayangan video ini, begitu ya. Nanti untuk identifikasi permasalahan tentu nanti tiap kelompok akan berbeda. Ada yang menemukan permasalahan itu hanya 2, ada yang menemukan 3, ada yang menemukan 5 gitu ya, dan sebagainya. Saudara identifikasi permasalahannya, nanti saudara setelah identifikasi masalah dirumuskan dalam rumusan masalah berupa kalimat tanya, baru nanti saudara cari solusinya. Bisa dipahami nggak? Bisa identifikasi dulu, pilih masalah yang menurut saudara ini untuk dicari solusinya, gitu ya. Tidak harus banyak-banyak, bisa saja identifikasi ada 10, gitu ya. Rumusan masalahnya hanya ada 2. Nanti saudara fokus di sana, baru nanti saudara cari solusinya. Saudara gali lebih dalam terkait solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Gitu ya. Nanti untuk diskusinya dipimpin oleh ketua kelompoknya masing-masing. Jadi nanti ada ketua kelompoknya memimpin diskusi kecil, berikan kesempatan ke tiap anggota kelompok untuk menyampaikan pendapatnya. Gitu ya, jangan didominasi oleh satu orang. Tapi semua anggota kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya. Bisa dipahami? Kita lihat dulu tayangan videonya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang dulu kepada Bapak Andreas bersama rekan-rekannya. Jadi kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Andreas karena telah menyempatkan waktunya untuk berkunjung ke SMA Santa Familia. Video nanti Mari kita berikan tepuk tangan dulu dulu. iya, kan pasti ditinta videonya ya. Tentu sebuah sekolah bisa dihadiri langsung Ditempel oleh pendek tempat video. Jadi saya selaku ketua siswi SMA Santa Familia Wairete ini mewakili seluruh siswa-siswi SMA Santa Familia Wairete ini ingin memberikan satu pikiran dan juga satu usulan kepada Bapak Andreas Hugo Pereira berkaitan dengan kurikulum pendidikan di Indonesia. Tadi Bapak sempat membahas tentang pendidikan. Kita ketahui bersama bahwa kurikulum di Indonesia ini terdiri atas KTSP, kurikulum 2013, dan ada lagi yang baru-baru ini, kurikulum Merdeka Belajar. Trennya selama ini di Indonesia sudah dari dulu. Ketika presiden diganti, ataupun ketika menteri pendidikan diganti, maka kurikulum pendidikan pun ikut berganti. Jadi kesannya kurikulum ini hanya dilakukan hanya untuk uji coba saja karena sering berganti ketika presiden itu diganti dan juga menteri pendidikan diganti. Jadi menurut kami, menurut saya, mungkin salah satu penyebab pendidikan di Indonesia ini kurang adanya kemajuan itu karena adanya pergantian kurikulum
bagi kami para pelajar adalah kami belum mampu memahami kurikulum yang sedang berjalan, lalu dipaksa lagi untuk beradaptasi dengan kurikulum yang baru. Jadi kami mengalami kewalahan dan mungkin para bapak ibu guru pun mengalami kewalahan ketika beradaptasi dengan kurikulum yang baru lagi. Jadi saya mewakili seluruh pelajar Indonesia, lebih khususnya di masa kepemimpinan ini, ingin memberikan sebuah aspirasi kepada Bapak Andreas. Sampaikan aspirasi kami ini kepada Bapak Presiden ataupun kepada Bapak Menteri Pendidikan. Apa boleh ditetapkan hanya satu saja kurikulum, yang kurikulum itu betul-betul sesuai dengan ketentuan pendidikan di Indonesia. Dan kami sangat mengharapkan pendidikan kurikulum yang ditentukan itu betul-betul sesuai dengan atas dasar kajian analisis yang sangat mendalam, supaya tidak terkesan hanya sebagai kelakuan uji coba saja dalam dunia pendidikan. Jadi saran kami Pak, apa boleh hanya ditetapkan satu saja kurikulum yang betul-betul itu dianggap sesuai dengan sistem pendidikan di Indonesia dan betul-betul akan menciptakan atau membawa hasil, yakni adanya kemajuan pendidikan di Indonesia ini. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Baik, itu videonya. Saudara sudah lihat tayangan videonya, silahkan sekarang saudara diskusikan kelompoknya masing-masing, identifikasi terlebih dahulu. Setelah itu pilih saudara permasalahan yang ini sangat penting mencari solusinya. Tidak harus banyak-banyak, 2 sampai 3, oke ya. Nah, cari solusinya lebih dalam lagi ya saudara. Silakan. Ibu beri waktu 20 menit. Nanti 2024 ketika masa pandemi dan sekarang itu terlalu banyak mengalami perubahan dari kebiasaan cenderungnya itu jadi kurang disiplin karena kebiasaannya awalnya belajarnya santai-santai di rumah, sekarang harus dibiasakan kembali disiplin solusi atau ada yang jawabannya bisa jawab masalah, juga jawabannya terjadi masalah. Bisa ini mengapa ketika pergantian presiden dan coba kira-kira kenapa harusnya bagaimana menurut pendapat saudara? Bapak, saya pemahaman saudara ya. Setiap ganti menteri Slogan
Seperti ini kurikulum harus sesuai dengan kajian dan analisis. Ketika mau diterapkan si kurikulum tersebut harus sesuai dengan. Jangan lupa saudara ulas juga perbedaan kurikulum 2013 dengan yang IKM ya. Ulas ya, lagi ulas perbedaannya apa saja? Silakan bisa browsing searching di internet, silakan. Analisis perubahan ataupun penyempurnaan ini mah yang harus sesuai dengan kajian dan analisis ketika ingin menerapkan solusi gitu ya. Berarti masalahnya bukan solusi kan banyak sih dalam sistem ya bisa kayak berarti gini serapakan saksa kenapa permasalahan sama nggak tergantung center masalah ya karena tuntutan zaman ya tapi kan kalau apakah dari permasalahan atau dia dengan satu kajiannya benar tiga sama yang itu apakah bisa jadi pendapat itu ada sebenarnya yang ini dulu deh kenapa ketika pergantian presiden dan menteri pendidikan kurikulum itu ganti mungkin itu tidak sesuai kesesuaian dengan mungkin bisa ada itu makanya juga baru kan yang terus melakukan evaluasi terhadap disesuaikan jadi pengen dalam yang baru dan jadi ini ya kurikulum sebelumnya dirasa belum sesuai ya sesuai apa iya tidak terus menerus berganti kurikulum sedang mewajarkan gitu kalau kurikulum juga mulai dirubah tapi tidak ada waktu yang singkat tidak setiap kali menteri baru lagi sesuaikan dengan perkembangan zaman apalagi yang ada penyesuaian dengan gimana ya? silakan siapa yang belum bertanya? terangkali lah tapi dan bisa diatasi Apakah apalagi sekarang teknologi kita kan apalagi masa sekarang semakin canggih ya itu mendapat banyak canggih terus dan analisis menyesuaikan dengan juga yang punya pendapat masih tapi nanti jawabannya kalau misalnya apakah ya jadi jawabannya ini itu perbedaan Bisa dilihat dari proses pembelajaran yang dilakukan saat ini seperti apa? Kita pakai
17 ya. Jadi Perbedaan. kenapa sih siswa ini terlihat sama galau gitu? Seolah-olah baru sampai jadi kenapa karena dia merasa siswanya itu kan yang dirasakan oleh kan jadi siswanya biar itu bagi tidak sama. bagi semua TK. Berarti kan dari proses pembelajaran yang dirasakan betul. Apa siswanya? Oh, jangan-jangan siswanya merasa gurunya dalam proses pembelajarannya gitu kan? Nah itu bisa akan bisa dari apa proses pembelajarannya, dari strategi metode yang digunakan guru ya, dari media yang digunakan. Jadi kita asumsikan saja, gitu ya. Tidak hanya dari berupa kenapa sih tidak kenapa sih berubah fokus gitu kan? Terus kenapa ganti presiden ganti waktu berubah? Itu kan kebijakan ya tekanannya. Tapi kalau tekanan teknis ya. Jauhnya kosong. Silakan diulas juga perbedaan kurikulum 2013 dan SKS. Ada apa ya? Diulas saja sejauh pemahaman saudara. Silakan browsing, searching di internet. Ini masih nomor 1. Iya. Jadi sumber video kok. Ada berapa masalah yang diangkatnya kan banyak tuh kalau identifikasi masalah. Kalau yang diangkatnya ada berapa? Ada 3. Nah, kenapa mengambil 3 permasalahan tersebut? Saudara sampaikan alasannya. Kenapa itu penting untuk mencari solusinya di antara masalah-masalah yang ada secara umumnya. Saudara bisa fokus perbedaannya misal di tingkatan SD itu boleh ya, karena terlalu banyak ya. Misal juga saudara bisa fokus di tingkatan SMP saja perubahannya oke, nggak apa-apa. Tidak harus semuanya. Waktunya 5 menit lagi ya. Rehan semuanya sudah berbicara menyampaikan pendapatnya. Sudah. Ini nomor 2. Apakah bisa? Bisa kurikulum hanya dilakukan hanya dengan satu kajian yang mendalam. Bisa menjelaskan data
Jadi kalau di sana kalau organisasi kan ketika ayah ada sih, cuma kayak itu yang SPK deh. Iya, kalau pergantian itu yang pentingnya itu Islam jangan berubah tapi di dalamnya masih yang bagus Oh, ini gantiannya ya di undang-undang ya. Berarti kebijakannya harus dirubah. Kalau misalnya seperti kalau misalnya kebijakan pemerintahnya ganti. Baik, di sini kelompok kami mengambil dua permasalahan ya. Yang pertama, mengapa ketika pergantian presiden dan menteri pendidikan kurikulum ikut berganti? Nah, solusinya kurikulum sebelumnya dirasa belum sesuai dengan kajian dan analisis. Yang kedua, menyesuaikan dengan perubahan tuntutan zaman. Kan sekarang kita hidup di era globalisasi ya, jadi kita juga harus bisa mengikuti perkembangannya. Terus yang ketiga, iptek yang semakin canggih. Untuk permasalahan yang kedua, apakah bisa kurikulum ditetapkan hanya dengan kajian yang mendalam? Menurut kelompok kami bisa dengan menetapkan satu kurikulum, namun di dalam pengembangan kurikulum harus tetap ada evaluasi tanpa adanya pergantian kurikulum, serta kebijakan pemerintah yang harus dirubah. Yang undang-undang perubahan kurikulum yang 10 tahun itu bisa diganti dengan bukan pergantian kurikulum, namun dengan adanya evaluasi kurikulum. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mungkin itu dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau menanggapi dan bertanya, saya persilakan. Gue bisa bertanya. Ya. Jadi gini kan tadi adanya bisa dari kebijakan kalau diganti ya. Nah kalau kebijakan pemerintah itu diganti pasti banyak aspek-aspek yang bersangkutan gitu yang terbawa-bawa gitu, dari aspek sosial atau budaya atau dari pendidikannya itu sendiri. Nah menurut kelompok kalian gimana tanggapannya gitu? Kalau yang lain bisa terbawa-bawa. Kan izin jawab ya. Kalau misalnya kan kita hidup di negara yang memiliki undang-undang, jadi setiap persoalan itu ada kebijakannya masing-masing gitu. Jadi tidak mungkin akan misalnya dari sosial, politik ataupun dari budaya itu saling saling berpengaruh itu tidak mungkin. Baik, apakah ada yang mau menambahkan pertanyaan Andre atau cukup?
Selamat siang semuanya. Kami di sini dari kelompok 4 akan mengulas sedikit mengenai video yang telah ditampilkan tadi ya. Pokok permasalahannya yaitu perubahan kurikulum yang berdampak kepada guru maupun siswa yang ada di Indonesia. Perkenalkan, saya Tantri sebagai moderator dan ada rekan-rekan saya yaitu Ika Nusrotul, Elva Masria, Rismantri, Fahri, dan Nurul. Kepada penyaji, saya persilahkan. Terkait solusinya, kita dari segi guru mungkin permasalahannya mengeluhkan perubahan kurikulum terus terjadi ketika digantikannya presiden atau menteri pendidikan. Maka sebab itu kurikulum ikut diganti dengan penggantian kurikulum yang menjadi terlebih menteri itu menterinya mungkin lebih ingin ada ciri khas dari setiap menteri yang dihasilkan yang menjadi imbasnya kepada guru dan siswa. Siswa belum memahami kurikulum yang sedang berjalan atau berlaku saat ini. Siswa dituntut untuk beradaptasi dengan kurikulum yang baru. Bukan hanya siswa saja yang mengalami kewalahan karena pergantian kurikulum yang selalu terjadi. Guru atau tenaga pendidik pun ikut mengalami kewalahan ketika beradaptasi dengan kurikulum yang baru. Solusinya dari segi guru perlu dihadirkan sosialisasi mengenai kurikulum yang terjadi atau yang sedang diterapkan saat ini. Ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu kesiapan para guru, kondisi geografis, dan penyebaran informasi. Dari segi proses pembelajaran, sebaiknya pembelajaran diberlakukan menerapkan sistem PJBL, Project Based Learning, serta menuntut siswa lebih aktif dan lebih antusias terhadap kurikulum yang sekarang. Dari segi media pembelajaran, fasilitas yang kurang memadai, contohnya penggunaan proyektor atau alat media elektronik yang lain yang menjadi masalah atau kendala ketidakberhasilannya penerapan kurikulum. Dari siswa mungkin siswa mau tidak mau harus mengalami perubahan dan dituntut beradaptasi dengan kurikulum yang berlaku. Jadi siswa dituntut lebih aktif dan lebih antusias terhadap kurikulum dan penyampaian guru terhadap kurikulum yang sekarang. Jadi mungkin dengan kurikulum sebelumnya seperti kurikulum 2013 dengan adanya sekarang kurikulum IKM atau kurikulum Merdeka Belajar, itu adanya pengikisan atau pengurangan program studi gitu, program studi atau seperti mata pelajaran IPA dan IPS ya, gitu. Jadi ada yang disatukan lebih berkurang. Mungkin sekian dari saya. Mungkin ada tambahan? Mungkin itu sedikit hasil diskusi dari kami mengenai solusi terkait video yang ditampilkan tadi. Sekarang ada sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya dipersilakan. Asna. Perkenalkan, nama saya Asna dari kelompok 5, izin menjawab. Menurut kelompok kalian, kan tadi kan si Fari bilang kalau si siswa kurang memahami sama kurikulum yang baru tuh. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara guru agar bisa mengajarkan sama siswa agar bisa beradaptasi sama kurikulum baru gitu. Jadi bagaimana cara siswa memiliki kemampuan atau kesadaran agar bisa memahami kurikulum yang baru atau yang sekarang tuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Asna. Ada yang Langsung.
terkait tadi pertanyaan dari Asna, mungkin solusinya ada solusi dan kendala ada di tenaga pendidik atau siswanya lebih kurang memahami kurikulum yang sekarang. Jadi solusinya guru lebih antusias terhadap, ya mungkin ada juga komitmen dari tenaga pendidik terhadap pemerintah dengan kondisi sekolah ataupun pendidikan yang kurang memadai seperti alatnya ataupun pemahaman dari guru yang mungkin guru sebelumnya yang lebih senior itu kurang memahami media ataupun teknologi yang sekarang. Jadi perlu bimbingan teknologi ataupun sosialisasi yang lebih terkait dengan kurikulum yang sekarang. Jadi solusinya komitmen pemerintah dan kesiapan para guru itu harus saling berkaitan dan berkolaborasi. Jadi untuk terlaksananya kurikulum itu komitmen yang sangat penting dan lebih dikuatkan lagi. Baik, ya di sini saya menemukan dan teman saya menemukan beberapa masalah ya yang terjadi dan terkait mengenai video yang tadi. Yang pertama itu ada beberapa tahun terakhir inilah di 2004 sampai sekarang yang dimulai dari kurikulum IKM kurikulum 2004 KBK dimulai dari kurikulum KBK sampai sekarang itu IKM itu udah beberapa kali pergantian. Nah mungkin ibu-ibu ataupun bapak yang dari sekarang mungkin sangat merasakan dampak dari perubahan kurikulum tersebut. Nah makanya di sini saya cukup prihatin lah terhadap penggantian kurikulum ini, karena menurut saya kenapa terus-terus berganti dengan jarak waktu yang singkat gitu, sedangkan kita semua itu perlu memahami apa kurikulum tersebut untuk memajukan pendidikan yang ada di negara kita khususnya gitu kan. Nah yang terpenting bagaimana dulu tenaga pendidiknya memahami betul mengenai kurikulum tersebut gitu. Jadi lebih enak nanti ketika tenaga pendidik itu mengajar kepada pendidik bagaimana solusi ataupun media pembelajaran seperti apa yang harus disampaikan untuk si pendidik ini mengerti apa yang perihal disampaikan oleh gurunya. Nah seperti itu menurut saya. Jadi cukup kita fokuskan saja kepada satu kurikulum, tetapi kita perbanyak evaluasi terhadap kurikulum tersebut. Nah supaya terjadi peningkatan karena belum tentu kurikulum yang diganti juga itu bakal merubah atau mendapatkan perubahan yang signifikan terhadap pendidikan. Menurut saya seperti itu. Mungkin itu dari saya. Jadi yang poin pertama cukup saja kurikulumnya satu sajalah gitu. Cuman kita perbanyak evaluasi terhadap kurikulum tersebut sehingga tenaga pendidik maupun pendidik itu dapat memahami dengan baik dan baguslah dalam kurikulum tersebut. Nah itu. Yang kedua, bagaimana tenaga pendidiknya dulu kita benahi. Sekarang banyaklah bukti di lapangan ataupun fakta di lapangan bahwa yang sarjana ekonomi pun bisa jadi guru. Dia itu tidak mempunyai jati diri seperti guru. Kita kan di sini harus dituntut dengan keadaan rapi ataupun dipelajari materi-materi tentang bagaimana kita menjadi guru yang baik, yang digugu dan ditiru. Sedangkan di sana kan belum tentu gitu. Di sana kan mungkin agak kurang lah untuk tenaga pendidik. Tapi masih banyak sekarang yang ada gitu di lapangan bahwa SE pun bisa jadi guru. Nah, itu menurut saya yang memang harus diperbaiki. Jangan cuma kurikulumnya aja yang diubah gitu. Bagaimana pemerintah juga memberi kebijakan kepada hak-hak guru yang ada. Kasianlah nanti guru yang ada nanti malah nggak keterima. Saya yakin memang kalau masalah teori dia sangat pintar di sarjana ekonomi. Tapi bagaimana dia menjadi guru yang baik itu mungkin agak kurang menurut saya. Nah itu. Jadi terus yang kedua, sekarang juga banyak permasalahan mengenai guru-guru yang terdapat dilecehkan oleh muridnya. Mungkin itu salah satunya. Kita itu di sini harus istilahnya mengenakan pakaian yang rapi untuk menjadi guru, batik lah ataupun kemeja lah. Sedangkan di sana kan itu bebas di ekonomi. Nah itu juga jadi titik permasalahan yang sering terjadi di lapangan gitu kan. Banyak sekarang pelecehan-pelecehan yang terjadi itu mungkin karena tenaga pendidiknya yang memang tidak patut untuk digugu dan ditiru, sehingga ada kesempatan di saat ada peluang gitu. Ya, makanya sekarang terjadilah pelecehan terhadap guru lah oleh muridnya ataupun segala macam. Itu kan terjadi udah banyak lah gitu.
yang terjadi udah rahasia umum lah kalau buat kita. Nah makanya harus lebih diperbaiki lagi untuk seleksinya. Nah yang kedua, untuk seleksi calon ASN, menurut saya jangan cuman yang melewati teknologi lah, kasihan yang udah berpengalaman banyak. Kemarin juga saya alhamdulillah udah survei ke lapangan, itu kepala sekolahnya bilang seperti ini, bahwa sekarang tuh calon ASN tuh gimana kita mengembangkan teknologi tapi banyak orang-orang yang berpengalaman tapi gaptek gitu. Nah harusnya lebih diperhatikan karena pengalaman itu menurut saya lebih penting daripada pengetahuan. Ya memang pengetahuan juga lebih penting sih, tapi pengalaman itu emang buat guru-guru yang udah lama gitu kan, saya yakin itu pasti dia dalam mengajar ataupun mendidik itu lebih bagus daripada orang yang baru paham teknologi yang misalnya cuma ngasih tugas ke kelas terus keluar ngopi, itu lebih jauh berbeda kualitasnya gitu. Nah makanya harus lebih diperhatikan lagi lah dalam memilih calon-calon ASN ataupun calon-calon guru yang memang terjadi di negara kita. Mungkin itu jangan cuma hanya kurikulumnya saja yang diperbaiki, tapi tenaga pendidiknya juga harus diperbaiki. Mungkin izin menambahkan juga, kayak dari sambungan dari tadi kita itu, apakah bisa di Indonesia itu hanya memakai satu kurikulum saja? Mungkin menurut saya itu pasti bisalah, harus bisa. Ya kan negara juga bisa, kenapa kita tidak gitu? Bisa dengan syarat adanya kerja nyata dari si pemerintah itu sendiri dan adanya penerapan yang baik dari si peserta didik dan tenaga pendidiknya. Jadi sehingga diterapkannya satu kurikulum itu sudah cukup lah dalam jangka waktu yang lama. Tadi kan 10 tahun kayaknya baru bisa berganti kurikulum. Nah, agar tidak digantinya kurikulum lagi, itu harus adanya evaluasi secara bertahap supaya dalam adanya kekurangan atau ketidaksesuaian konsep kurikulum dalam proses pembelajaran itu bisa diperbaiki. Misalkan adanya kajian mendalam terhadap karakteristik sekolah itu kan pasti berbeda-beda. Dari Jawa, Sunda, Madura itu pasti berbeda-beda. Jadi adanya kajian supaya ketidaksesuaian dalam konsep kurikulum yang akan diterapkan itu bisa diperbaiki dan disesuaikan dengan karakteristik sekolahnya itu sendiri. Mungkin cukup. Perbedaan. Selanjutnya perbedaan kurikulum 2013 dan IKM. Yang pertama perbedaannya dalam kurikulum 2013 yaitu dalam jam pelajarannya yang diatur per minggu setiap semester. Tetapi di dalam IKM jam pelajaran diatur per tahun sehingga alokasi waktu mencapai yang sangat fleksibel. Yang kedua perbedaannya yaitu kompetensi inti pada kurikulum 2013 terdiri dari sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan agama dan kewarganegaraan. Lalu pada tingkat SMP misalkan kalau di 2013 mah bersifat pilihan gitu, kalau di IKM mah bersifat wajib, jadi harus milih IPA IPS itu harus dua-duanya gitu. Tingkat SD dalam 2013 mata pelajaran IPA dan IPS itu terpisah, sedangkan dalam IKM itu digabung jadi mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau disingkat IPAS. Lalu dalam tingkat SMA 2013 itu harus memilih jurusan baik IPA, IPS atau yang jurusan lainnya, sedangkan dalam IKM harus memilih jurusan itu saat kelas 11. Jadi di kelas 10-nya itu peserta didiknya itu belajar mata pelajaran yang umum saja. Jadi belum ada mata pelajaran pilihan. Mungkin sekian. Mungkin itu hasil presentasi dari kami. Barangkali teman-teman yang ingin bertanya silahkan. Siapa? Tarisma. Izin tanya ya. Kan tadi kata Roy ada guru yang gaptek sama guru yang datang gaptek ya. Nah, bagaimana cara mengatasi atau menyeimbangkan guru yang mungkin gaptek dengan guru-guru yang paham dengan gaptek? Mungkin langsung dijawab saja ya. Baik, terima kasih kepada Risma yang telah menanyakan hal tersebut. Ya memang
untuk orang-orang yang udah agak lanjut usia itu agak sulit untuk memahami tentang teknologi yang udah terjadi pada zaman sekarang. Tapi sedikit demi sedikit saya yakin jika diberi pemahaman yang benar dan baik secara teratur gitu, insya Allah orang-orang yang udah lanjut usia juga bisa kok untuk memahami teknologi. Nggak semuanya sekarang, saya nggak bisa menyuarakan bahwa orang-orang yang lanjut usia itu udah pasti nggak bisa teknologi. Saya nggak bisa menyuarakan itu karena saya belum mencoba untuk memberi ataupun menjadi penyaji kepada orang tua saya kah ataupun kepada guru-guru yang lain yang udah lanjut usia untuk bisa memahami teknologi. Ya. Jadi menurut saya itu harus lebih diberi arahan dulu seperti apa, diberi pelajaran dulu seperti apa itu teknologi yang zaman sekarang. Nah, bagaimana supaya pengalamannya dapat, teknologinya juga bisa. Itu saya yakin gurunya itu pasti berkualitas kalau seperti itu. Izin menambahkan juga mungkin kayak dari pemahaman kepada gurunya ada juga harus kayak didampingi lah. Misalnya kalau dalam ada kegiatan proses pembelajaran yang menggunakan teknologi itu, kalau si gurunya masih kebingungan itu ada pendampingan dari guru-guru yang lebih muda gitu, yang sudah paham tentang iptek gitu. Supaya kegiatan pembelajaran, proses materi yang disampaikan juga bisa tersampaikan kepada si peserta didiknya itu. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Barangkali teman-teman yang mau menambahkan? Enggak ada. Yang mau menyanggah? Izin menanggapi ya, kan tadi kan bahasnya soal guru yang gaptek ya. Nah itu kan intinya ke teknologi ya. Nah saya mau nanya, kan udah semua kota atau semua daerah gitu tuh lengkap tuh teknologinya gitu. Nah bagaimana menurut kelompok kalian tuh cara agar memeratakan teknologi di seluruh daerah gitu, jadi agar si gurunya itu tidak ketinggalan tentang teknologi sekarang gitu, jadi bisa menyesuaikan pembelajaran dengan baik, terus sesuai dengan sama dengan yang guru lain gitu. Ya. Izin menjawab kan? Ataupun izin bertanya lagi. Menurut pendapat Asna, enggak, kita kan maksudnya bicara secara ilmiah aja kan, mahasiswa kan gitu. Nah, menurut pendapat Asna, apakah sekarang guru yang menjadi guru tidak mempunyai HP? Ada, pasti. Nah, menurut Asna pula, bagaimana SD yang sekarang, apakah SD yang sekarang atau SMP ataupun SMA tidak mempunyai satupun komputer? Ada atau tidak? Mungkin kalau soal komputer ya mungkin ada, cuman itu enggak banyak gitu, jadi cuman kayak komputer buat ininya aja gitu ya. Jadi kalau tidak tidak rata gitu tuh kesemuanya gitu. Ya, tapi kan kita lihat lagi fakta di lapangan. Saya yakini boleh teman-teman cross check ke SD manapun, itu pasti ada satu komputer ataupun lebih dari satu yang ada di sekolah tersebut. Nah, jadi bagaimana kita menyesuaikan? Silakan hari ini jadwal siapa untuk orang-orang yang lanjut usia untuk belajar. Tinggal kita diberi bimbingan aja yang muda, yang paham iptek, beri bimbingan kepada yang lanjut usia. Dan saya yakini orang-orang tersebut ataupun orang yang lanjut usia bisa memahami lama kelamaan secara pelan-pelan. Namanya juga orang tua, nggak bisa kita ajak lari kan? Baik apapun itu, maupun itu belajar iptek lah segala macam. Tapi saya yakin pengalaman dia mengenai pendidikan itu jauh lebih berbeda kualitasnya dengan orang yang baru masuk dan calon ASN. Mencalonkan diri jadi ASN seperti itu. Dan saya yakin juga mengenai pertanyaan Asna, pastilah gitu, 1 ataupun 2 komputer di sekolah itu pasti ada. Memang nggak memungkinkan, kalau semua orang itu punya nggak memungkinkan, tapi ada gitu. Seenggaknya ketika ada, ya dia mau belajar pasti bisa. Baik, Ibu mencatat ada kelompok 1, kelompok 4 dan kelompok 2 yang presentasi ke depan. 2 kelompok lainnya nanti untuk pertemuan minggu depan lagi ya, karena memang kita dibatasi oleh waktu. Nah, Ibu sedikit untuk memberikan penjelasan begitu ya terkait tadi yang dipresentasikan oleh kelompok 1, 4 dan 2 berkaitan dengan kurikulum. Pada intinya kurikulum itu pastinya akan berubah. Kenapa berubah? Karena memang tadi mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengikuti perkembangan zaman. Justru yang jadi pertanyaan mahasiswa adalah kenapa sih berubahnya itu cepat gitu ya. Seperti tadi yang Roy sampaikan. Dari 2004 KBK rubah hanya 2 tahun. Rubah menjadi kurikulum KTSP. Rubah lagi 6 tahun berikutnya
Kurikulum 2013 gitu ya. Sekarang kurikulum IKM gitu ya, implementasi kurikulum merdeka. Nah, yang menentukan keberhasilan dalam sebuah sistem pendidikan di Indonesia bukan kurikulumnya. Yang menentukan itu adalah gurunya itu sendiri. Sehebat apapun kurikulum, kalau gurunya tidak mau berubah, nggak akan berhasil. Labelnya ya, kurikulum KBK, gurunya ngajar begitu. Kurikulum KTSP, ngajarnya gurunya tidak mau berubah, begitu saja. Rubah lagi, kurikulum 2013, apalagi sekarang IKM, dan gurunya tetap seperti itu, maka tidak akan pernah berhasil. Artinya, guru itu harus punya keinginan untuk berubah. Berubah ke arah yang lebih baik. Dalam segala aspek apapun sebetulnya, termasuk diri kita sendiri. Kita harus punya keinginan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Berubah cara ngajarnya, berubah pola pikirnya, mindsetnya, medianya dicoba untuk ditingkatkan begitu ya, penggunaan teknologi yang lainnya, evaluasinya, penilaiannya tidak hanya mengukur jenjang C1, C2, C3 saja, tapi juga mencoba mengukur untuk C4, C5, dan C6. Itu adalah jenjang kemampuan kognitif untuk kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi intinya mau belajar. Belajar itu sepanjang hayat, gitu ya. Jangan puas diri dengan apa yang kita miliki sekarang, tapi terus mau belajar. Jadi yang menentukan keberhasilan itu adalah gurunya sendiri mau berubah enggak mindsetnya, begitu ya. Kurikulum itu kan hanya kalau kita lihat di definisi dilihat dari pandangan tradisional, apa sih kurikulum itu? Berupa di dalamnya itu mata pelajaran. Sederhananya kan seperti itu ya. Kita sudah bahas definisi kurikulum dari pandangan tradisional. Pandangan apa lagi? Kita lihat dari sisi apa lagi? Lupa lagi ya, saudara. Jadi ternyata kurikulum itu sederhananya kan isinya berupa mata pelajaran. Nanti yang mengaplikasikannya siapa? Guru itu sendiri. Jadi memang kurikulum itu harus terus dievaluasi, gitu ya. Dievaluasi kekurangannya apa, nanti ada perbaikan terus. Seperti halnya di perguruan tinggi. Apalagi perguruan tinggi itu kurikulumnya itu kadang berbeda dalam tanda kutip. Kalau sekolah kan sama ya, relatif sama mulai jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Di perguruan tinggi itu bisa berbeda. Bahkan label mata kuliahnya pun bisa berbeda. Karena memang hak prerogatifnya lebih tinggi, otonominya lebih tinggi kalau di perguruan tinggi. Begitu. Jadi, kurikulum itu mau tidak mau akan berubah. Tapi jangan sampai tadi tataran yang di bawah yang merasa kesulitan gitu ya untuk mengaplikasikan kurikulum itu, tataran teknis. Begitu. Kita bukan pembuat kebijakan. Kita apa? Yang melaksanakan kebijakan tersebut, begitu ya. Tadi ada yang menyampaikan ganti menteri, ganti presiden, ganti kurikulum. Sudah berdiri bangunan karena ganti menteri, ganti presiden, dirubuhkan bangunan, diganti deh yang baru. Itu kan sebetulnya pemborosan ya. Karena sebetulnya kalau di sebuah perusahaan nih, kalau ada manajer, dia promosi gitu ya, manajer berikutnya dia akan melanjutkan program kerja dari manajer sebelumnya. Kalau di kita tidak, jadi ketika ada pejabat baru gitu ya, dia buat tangga, ganti pejabat lagi, dia nggak mau melanjutkan tangga itu sampai terus ke atas, buat lagi tangga yang baru. Jadi kita itu banyak tangga-tangga gitu ya, karena memang seperti itu. Nah, yang harusnya melanjutkan dari yang sudah ada. Baik, itu untuk presentasinya. Mudah-mudahan saudara bisa memahami, karena memang sulit juga ya, ketika kita menentukan atau mengidentifikasi sebuah permasalahan. Biasakan kita mengidentifikasi masalah-masalah. Harapannya ketika nanti saudara ada masalah dalam hidup saudara, saudara pun akan mampu mengatasi masalah tersebut. Jangan mengambil jalan pintas. Ini mah ada masalah, ngurung di kamar, tidak makan, tidak minum, ya lapar-lapar sendiri deh gitu ya. Ada masalah narkoba, ada masalah tawuran. Berarti kan dia tidak bisa mengatasi masalah yang dihadapi dalam hidupnya. Begitu ya, mudah-mudahan dengan saudara seling mengidentifikasi permasalahan, saudara bisa mengatasi ketika ada masalah dalam diri saudara. Baik, sekarang kita akan post test. Waktunya hanya 10 menit karena soalnya juga hanya 2. Ini untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi saudara ya. Silakan nanti diisi di lembar kerjanya untuk post testnya. Ibu beri waktu 10 menit. Rehat udah? Ya, dikumpulkan Rehat. Baik, sebelum pembelajaran ditutup, kita list dulu sebentar ya. Dulunya masih sama, ikuti apa
ikuti ya. Simpan tangan saudara, tangannya lihat ke tangannya ke atas semua. Ikuti ya. Simpan tangan di dagu saudara semuanya. Simpan tangan di dagu. Simpan tangan di dagu. Rehat dagu mana Rehat? Rehatnya mau ikuti tangan ibu ya Pak. Mau ikuti apa yang ibu sampaikan. Itu ya, fokus semuanya ya. Baik. Cukup untuk pertemuan hari ini. Untuk minggu depan materinya tentang keterampilan dasar mengajar guru. Saudara baca di rumah ya tentang minggu depan. Dan untuk pembelajaran hari ini silakan Rehan untuk materinya. Untuk Rehan berdoa. Pakai ya, pakai silakan pakai. Untuk mengakhiri perkuliahan ini, sebaiknya kita tutup dengan berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, ada dari guru mitra yang akan menyampaikan sekilas saja, 5-10 menit saja tentang kurikulum KM, biar ada pemahaman dari guru mitra kepada saudara-saudara, karena guru mitra itu sudah melakukan IHT di sekolahnya ya. Silakan Bapak Ibu guru mitra yang mau menyampaikan secara garis besar saja IKM ini seperti apa yang sudah diterapkan. Karena kita kan teoritis ya, kalau guru mitra itu sebenarnya teknis yang melaksanakan IKM di sekolah. Maka Bu Mela, ayo semuanya lah, semuanya manggilnya, enggak, ayo sambil memperkenalkan. Ayo boyok ada ayo. Bu Nanu, sekilas saja ke Bapak ya. Kalau dari belum paham tanyakan dong, ya. Jadi ini berasa mau presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami berdiri di sini, Bapak Ibu para dosen, guru-guru kami juga. Bapak Ibu dosen ini adalah guru-guru kami juga, gurunya para guru gitu ya. Kebetulan perkenalkan dulu, saya Ibu Melasari, saya juga alumni dari UNIKU Pendidikan Ekonomi Administrasi Perkantoran. Sekarang saya mengajar di SMK 2 Kuningan di bukan prodi, namanya kompetensi keahlian OTKP atau sekarang dengan IKM namanya berubah menjadi FKP. Yang sebelah kiri saya Nani Nurdiana, saya juga alumni dari UNIKU, saya dari Sistem Informasi Fakultas Komputer. Saya mengajar di SMK 2 Kuningan di kompetensi keahlian pengembangan perangkat lunak dan game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oyun Rokaya SPD ya, sama lulusan dari UNIKU juga, dulu program studi pendidikan ekonomi administrasi perkantoran ya. Saya bergabung di OTKP dan sekarang menjadi FPLB ya Bu Mela. Kebetulan saya mengajar forum kreatif dan kewirausahaan di kelas 12. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Trisnam Iskandar, yang kebetulan juga lulusan UNIKU juga tahun 2001 ya, jurusan pendidikan ekonomi dan administrasi perkantoran. Hanya sekarang saya dipercaya untuk mengajar rekayasa perangkat lunak di RPL dan sebagai ketua program keahlian teknik komputer dan jaringan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah liku-liku perjalanan kita. Adik-adik di sini mungkin nanti sebagai penerus kita ya, adik-adik kita. Kalau saya di MPLB, kalau sekarang mungkin nomenklaturnya sudah berubah ya. Perubahan nomenklatur mungkin dengan tadi perubahan adanya kurikulum itu. Ya, di tentang IKM implementasi kurikulum Merdeka, kebetulan sekolah kami tahun ini mendapatkan dinominasikan menjadi sekolah pusat keunggulan, sekolah PK, di mana sekolah yang PK itu wajib menerapkan kurikulum Merdeka ya. Kebetulan jurusan yang ditunjuk sebagai
prodi atau kompetensi keahlian unggulannya adalah ada di RPL. Di mana nanti produk unggulannya berupa apa? Berupa teknologi metaverse. Jadi nanti itu adalah produk-proyek yang akan dihasilkan berdasarkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah sebagai sekolah pusat keunggulan. Nah tadi menarik berbicara tentang kurikulum, memang saya juga mengalami di posisi adik-adik bagaimana membedah kurikulum itu seperti apa. Tentang perubahan kurikulum, kalau menurut kami setuju dengan apa yang disampaikan Ibu dosen dan adik-adik semua bahwa mutlak harus adanya perubahan, terutama di tataran SMK. Tentunya harus ada perubahan karena perkembangan industri begitu pesat, sehingga anak-anak kami yang berada di tataran SMK itu memang sebagai anak-anak yang disiapkan untuk siap bekerja. Walaupun tidak mutlak harus bekerja juga, bisa saja berwirausaha, bisa juga melanjutkan kuliah, bisa juga bekerja pada orang lain seperti itu. Nah, perubahan kurikulum itu yang saya rasakan sebagai guru produktif. Saya guru produktif, semua di sini adalah guru produktif, guru-guru mata pelajaran, bukan mata pelajaran umum, tapi kejuruan, gitu ya. Terutama kalau saya di administrasi perkantoran, kalau sekarang kan murni pendidikan ekonomi ya. Kalau dulu pendidikan ekonomi, administrasi perkantoran itu memang perubahan budaya kerja, gaya kerja, etos kerja di industri itu memang sangat pesat sekali, sehingga itu harus dimasukkan ke dalam kurikulum, harus diperkenalkan pada siswa karena siswa sebagai pelaku industrinya nanti. Perubahannya tadi memang perubahannya tidak terlalu signifikan, tapi memang ada perubahan-perubahan itu. Kenapa dituntut ada perubahan kurikulum? Memang karena tuntutan industrinya. Setahu saya, ini saya share aja ya. Setahu saya kurikulum itu memang disusun oleh pusat kurikulum, oleh para akademisi, termasuk para praktisi. Kalau memang kurikulum atau standar kerja SKKNI memang telah disusunnya oleh para praktisi industri INUKA, ya. Dan memang standar lulusan kami dituntut untuk sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi tentunya kurikulum pun harus sesuai dengan standar industri. Industri apa yang sekarang sedang berkembang, maka itulah yang harus kami ajarkan kepada anak-anak kami. Jangan sampai yang diajarkan itu tertinggal dari kebutuhan industri. Kami ingin lulusan anak-anak kami itu memang sudah memiliki skill, baik itu soft skill, hard skillnya sudah sesuai dengan kebutuhan industri. Adanya perubahan kurikulum sangat berdampak terhadap kami ya. Terutama contohnya mungkin di RPL akan terasa, di jurusan saya juga terasa. Perbedaannya tidak terlalu banyak, mungkin sekitar 20-25% perubahannya. Contohnya di jurusan saya di administrasi kantoran gitu ya, ada beberapa kompetensi inti, kompetensi dasar atau capaian yang sedikit ada tambahan, terutama dalam elemen tentang supply chain contohnya. Kalau sekitar administrasi perkantorannya hampir 75% tidak mengalami perubahan. Hanya di materi, di konten materinya perubahannya ada 25% dan itu harus diperkenalkan pada siswa. Nah sekarang di mana kompetensi gurunya? Saya juga tentunya tadi gurunya adalah kunci dari perubahan itu. Kita selalu senantiasa berubah. Tentunya kita masih muda-muda, insya Allah kita selalu berupaya mengupayakan diri untuk selalu berusaha berubah, mengikuti tuntutan kurikulum tersebut gitu. Tentang sosialisasi tadi, memang betul kurikulum sekarang yang ada di Indonesia itu sedang menerapkan 2 macam kurikulum. Ya, untuk sekolah-sekolah yang pusat keunggulan itu memang sudah 2 tahun berjalan menerapkan IKM. Sekolah kami pun baru 3 bulan menerapkan IKM dari bulan Juli, Agustus, September. Baru 3 bulan menjalankan IKM. Ada sekolah-sekolah yang lain sudah menjalankan IKM 2 tahun. Ada sekolah-sekolah di luar sana di pinggiran-pinggiran Indonesia itu masih menerapkan K13. Ya, adanya perubahan tentunya kita agak bingung juga gurunya betul. Waktu saya berkumpul bertemu dengan guru-guru OTKP seluruh Indonesia, kita ada 2 kurikulum. Pada saat saya berbicara IKM, mereka berbicara K13, sehingga kadang-kala ada beberapa perbedaannya. Walaupun perbedaannya tidak banyak, tadi saya sebutkan cuma 25%, tapi ada perbedaan tentunya. Kalau diterapkan satu jenis kurikulum, ya memang saya sih cukup setuju. Kenapa di pinggiran masih menerapkan K13? Karena untuk IKM itu kita butuh sarana-prasarana yang memadai dan segala macamnya ya. Untuk IKM mungkin nanti bertahap seluruh Indonesia akan menerapkan IKM, implementasi kurikulum merdeka. Ya. Kalau ini ditanya di mana, kenapa ada kurikulum merdeka, kenapa perbedaannya di mana, sedikit aja ya. Mohon maaf kalau saya banyak bicara, tadi kesempatannya berapa menit. Jadi kadang-kadang apa ya, kalau sudah bicara kurikulum, bicara pendidikan, jadi antusias gitu ya. Jadi ingin sharing aja gitu ya. Dikatakan merdeka kalau student center KTS, K13 sudah studi center ya.
student study center itu sudah gitu. Pembelajaran yang bergembira, kurikulum lama pun sudah bergembira sebenarnya, kita sudah bergembira gitu ya. Kemudian media-media strategi belajar yang digunakan itu pun kita sudah bervariasi sudah. Cuma bedanya di mana? Di kata merdekanya saja. Merdekanya di mana itu terdapat, kalau menurut pendapat saya itu terdapat di struktur kurikulumnya yang mengalami perubahan karena tadi tuntutan industri. Kalau di SMK ya, saya tahu SMK, tuntutan industri. Ya, contohnya di mata pelajaran di kelas 10 itu karena capaian atau target kurikulum itu berdasarkan fase-fase. Jadi anak itu dikelompokkan berdasarkan fasenya. Kalau di SMK kelas 10 itu fasenya fase E. Kalau di kelas 11 dan 12 itu fasenya fase F gitu. Jadi anak nanti sesuai dengan target capaian berdasarkan pola pikirnya gitu. Nah, nanti kalau di kelas 11, kelas 10 itu belum ada penjurusannya. SMA juga kan belum ada penjurusan. Jadi anak belajar tentang ilmu umumnya dulu supaya paham dulu semua ilmunya didapat semua. Kelas 12 barulah kelas 11 baru ada yang namanya konsentrasi pilihan ya, mata pelajaran konsentrasi. Jadi nanti anak akan mengambil konsentrasi pelajarannya yang kemana. Kalau di bidang keahlian saya, contohnya bisnis manajemen, itu ada 2 mata pelajaran konsentrasi, mau ke manajemen perkantoran atau mau ke manajemen logistik. Karena kita satuan pendidikannya sudah mengembangkan jurusan di manajemen perkantoran, maka anak akan diarahkan ke manajemen perkantoran. Dan di kelas 11 ada yang namanya mata pelajaran pilihan. Nah, itu anak diberikan kebebasan untuk memilih mata pelajaran apa yang menjadi minat dia. Itu mata pelajaran pilihan, bukan mulok. Berbeda dengan mulok, tapi mata pelajaran pilihan. Kalau mulok itu biasanya sudah diseragamkan gitu ya, secara nasional gitu. Bukan nasional, provinsi biasanya. Nah, ini ada mata pelajaran pilihan, anak terserah mau apa ya. Kebetulan di sekolah kami karena baru 3 bulan 4 bulan, mata pelajaran pilihannya belum kita tentukan ya Bu ya. Tapi OSP-nya sudah kita coba rancang. Di sekolah-sekolah lain ada sekolah yang ngambil mata pelajaran pilihannya tata boga atau menjahit. Jadi pas lulus itu anak tidak hanya punya kompetensi inti di bidang komputer atau di administrasi perkantoran, tapi mereka juga punya bekal tentang tata boga, menjahit, sehingga dia bisa survive hidupnya setelah lulus dari SMK. Ya, karena kan ada keterbatasan tidak bisa melanjutkan kuliah, sehingga mereka harus di dunia swasta, mereka harus bisa kerja gitu ya. Jadi mereka punya skill tambahan. Mungkin merdekanya di sana. Gimana letak merdekanya gitu. Kalau belajar bisa di mana saja, kurikulum lama pun sudah belajar di mana saja. Tidak terikat oleh ruang dan kelas gitu. Ya, tinggal balik lagi pada dulunya. Kalau menurut persepsi saya, letak merdekanya di mana itu ada di mata pelajaran pilihan. Jadi siswa diberikan kebebasan memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat bakat mereka. Gitu. Jadi kita sebagai guru hanya mencoba menggali potensi bakat yang ada pada anak. Kemudian kecenderungannya kemana kita gali, silakan mau menawarkan kemana. Walaupun nanti pada kenyataannya kita juga dibatasi oleh ketersediaan guru, manpowernya, fasilitasnya, sarananya, itu juga akan berpengaruh. Jadi kemerdekaan yang tidak merdeka tapi makanya terbatas gitu. Karena contohnya kalau sekolah kami anak memilih mata pelajaran tata boga, kita agak kebingungan juga. Anak memilih menjahit, kita akan kebingungan juga karena fasilitasnya dan manpowernya tidak memenuhi gitu. Sedangkan kita juga masih terikat dengan linearitas, kita masih terikat dengan tuntutan sertifikasi, kesejahteraan dan sebagainya. Itulah makanya memang ini menjadi sebuah sistem gitu yang saling berkaitan satu sama lain. Barangkali itu yang bisa saya bagikan, di mana letak IKM-nya, merdekanya di mana. Ada satu kurikulum nasional saya setuju, gitu. Terutama apa tadi dikatakan ada sosialisasi, memang saya setuju juga dengan pendapat adik-adik. Barangkali itu yang bisa saya sementara. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Satu orang saja silakan. Yang ingin diketahui boleh. Silakan Pak. Bu, kan ini di SMK ya Bu ya, penerapan IKM itu juga menurut saya juga udah cocok lah kalau di SMK. Nah itu menurut Ibu kalau misalkan di SMA itu Bu, itu bagaimana penerapannya Bu sama konsepnya itu seperti apa? Barangkali Ibu tahu gitu kalau di SMA. Kalau setahu saya kan pusat unggulannya berbeda-beda ya, pilihannya beda-beda ya. Kalau di SMA dengan SMK, kalau SMA kan sekarang belum penjurusan ya. Jadi anak itu awalnya biasanya memang pada saat anak masuk SMK atau SMA, mereka berkoordinasi dengan pihak PPDK ya, untuk menggali bakat minatnya. Namun kadang-kala passion kita itu kan sulit untuk mengidentifikasi. Ya, makanya suka ada yang namanya melibatkan psikolog gitu ya, atau untuk menggali bakat minat potensi. Walaupun orang-orang BPBK juga mereka punya bekal itu untuk menggali bakat minat potensi. Banyak kita jumpai anak-anak kita yang langsung masuk ke jurusan SMK
Awalnya dia senangnya, contohnya ke jurusan saya, ke manajemen perkantoran, ya, yang identik dengan jurusan sekretaris. Anak-anak laki-laki yang masuk ke sana, dia jadi apa ya? Jadi berkecil hati. Kok saya mau jadi sekretaris gitu ya? Jadi laki-lakinya cuma 1-2 orang yang ada di kelas saya. Hanya banyak yang mundur. Dia merasa tadinya di benak dia, oh jurusan perkantoran saya akan kerja di kantor gitu. Jadi saya ingin jadi pegawai kantoran. Setelah dia mendalami, kok banyak perempuan pekerjaannya, kok banyak yang apa ya, menggunakan ketelitian gitu ya, akhirnya banyak yang mundur. Atau sebaliknya di jurusan RPL juga gitu ya, RPL juga sama gitu. Kadang-kala anak merasa bakatnya di sini padahal bukan di sana. Makanya di kelas 10 mereka dikenalkan semua biar anak nanti akan melihat saya itu senangnya di mana, passionnya ada di mana. Lebih ke sana mungkin. Gitu ya. Tapi Ibu apa namanya? Kan ini namanya IKM apa kurikulum merdeka Bu. Tapi saya mewakili teman-teman merasa belum ada ke sana sehingga ada PR mungkin. Yang ada tugas nanti ya. Itu plus minusnya ya. Dulu sempat kita di kurikulum yang keberapa ya? Yang tidak boleh memberikan tugas. Yang tidak boleh di kurikulum K13 itu tidak boleh memberikan tugas kepada anak di rumah. Itu pernah ya. Dan kita tidak boleh memberikan tugas, tidak boleh. Iya, pernah di K13 itu pernah. K13 juga apa? Mengalami perubahan-perubahan. Mulai revisinya namanya tetap nomenklaturnya, tapi ada perubahan-perubahan. Dan perubahannya itu anak saya itu sangat baik sekali. Jadi kita coba apa ya, berpositif thinkingnya. Jadi para orang-orang yang berada di pusat pengembangan kurikulum itu bukan orang yang sembarangan. Mereka adalah para akademisi, mereka para peneliti, mereka juga melibatkan para praktisi industri untuk membangun pendidikan di negara kita. Balik lagi tadi ke pelakunya, ke gurunya, ke personilnya. Kurikulumnya sudah hebat. Barangkali silakan ada lagi yang ingin diketahui lebih dalam dari kita. Produktif SMK itu harus magang. Oh. Tambahan sedikit bedanya antara SMA dengan SMK barangkali ya. Kalau SMK itu tuntutannya semua guru itu harus magang di di industri. Ya. Seperti contohnya kemarin Umela kan di PT Mekari Pratama itu 1 bulan full magang di sana di Semarang. Dan saya pun ditugaskan dari RPL magang di PT CGY dalam bidang pengembangan software begitu. Dan itu ke depan semua guru SMK baik normatif ataupun adaptif itu harus dimagangkan. Karena normatif dan adaptif itu sekarang lebih mengacunya ke produktif. Jadi bahasa Inggris, kalau bahasa Inggrisnya bahasa Inggris. Kalau di TKJ barangkali kaitan dengan komputer. Kalau di MPLB kaitannya dengan perkantoran, bahasa Inggris bisnis. Jadi intinya ya kita harus persiapkan gitu ya. Nah, kalian barangkali sebagai nanti ke depan menjadi pengganti kami di sini, otomatis ya harus dipersiapkan seoptimal mungkin gitu. Dan tidak kaget lah kalau nanti ada diantaranya yang menjadi guru di SMK. Itu aja tambahannya, terima kasih. Kalau jadi guru SMK, barangkali nanti ada beberapa yang di SMK, karena kalau pendidikan ekonomi itu kalau ke SMK bisa masuk ke jurusan pemasaran atau ke akuntansi, itu linear, bisa mengajar, bergabung dengan kita, bisa. Dan luar biasa jadi guru SMK karena kita memang dituntut harus terus berubah, terus belajar. Belajarnya tidak berhenti SMK itu karena kita mengikuti perkembangan industri gitu. Jadi akan sangat capek dan melelahkan. Jadi guru SMK itu berbeda dengan guru SMA atau guru-guru yang normatif adaptif, itu akan berbeda. Kalau SMK itu memang kita harus tadi banyak berubah sekali karena kita ingin anak-anak kita itu kan diterima di dunia industri. Itu banyak diserap oleh dunia industri. Barangkali itu. Ya cukup barangkali. Ada lagi mereka? Oh ada lagi. Pak Ri masih ada lagi ya. Bapak izin bertanya. Apakah sudah merata dari SMK yang swasta atau negeri gitu? Dengan tadi Bapak Ibu sebutkan ada yang memang diwajibkan untuk magang gitu. Ya. Itu bagaimana? Kalau magang itu adalah program dari Kementerian Pendidikan, siapapun boleh gitu. Cuma nanti akan dipilih karena kan untuk magang itu sama seperti PKL, sama seperti PTL namanya apa sekarang? Untuk menjadi guru kan harus praktek dulu ngajar. Kalau saya untuk bisa menjadikan anak-anak kami untuk bisa terjun di industri, gurunya harus terjun dulu di industri. Ya, saya magang selama 3 minggu di PT PKD Pratama sebagai distributor spare part otomotif dari Astra Group.
Jadi bagaimana menjadi staf administrasi, menjadi sekretaris di industri seperti apa. Nah pengalaman itu saya share ke anak-anak, kita lakukan sinkronisasi kurikulum supaya anak-anak ini loh di industri terjadi seperti ini yang diminta oleh industri, dan saya coba mengimplementasikan kepada anak-anak kami supaya anak-anak kami itu menjadi sosok-sosok anak-anak yang dibutuhkan oleh industri dan standar industri, dan kurikulum yang kita terapkan juga kurikulum berstandar industri. Jadi itu Pak ya. Jadi merata kesempatannya memang oleh kementerian. Balik lagi mungkin bisa di cover oleh kementerian, bisa juga oleh lembaganya sendiri, bisa pembiayaannya itu. Ya. Karena untuk magang itu kan kita meninggalkan kewajiban utama, kemudian biaya hidup segala macam. Kalau di kementerian biasanya untuk magang semua di cover oleh kementerian. Ya, ini juga kan ini proyek dari sekolah TK dan pembiayaannya itu kan tidak murah gitu. Barangkali itu. Ya, terima kasih. Cukup, ya. Beri tepuk tangan ya untuk buat kalian semua ya. Mudah-mudahan menjadi sosok guru-guru yang bisa diguru dan ditiru. Ya, kita juga masih terus belajar ya, belum mampu menjadi guru-guru terbaik. Terima kasih. Tetap semangat. Semangat semuanya untuk memajukan pendidikan di negara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.